Saya manfaatkan peluang bergabung dengan catatan. Sekarang saya sudah sambung dengan telepon. Suara Surabaya, selamat pagi. Halo. Pagi. Oh, Pak Hufron. Ya, Mas. Apa kabar Pak Hufron? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Kawan, sekarang saya sedang tersambung dengan Dr. Hufron, seorang pakar hukum tata negara, dan kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang perkembangan situasi pilkada. Tadi pagi, kalau Anda dengarkan siaran Suara Surabaya, ada semacam evaluasi tentang pilkada Surabaya dan juga pilkada secara umum dari perspektif Jawa Timur. Dan catatannya, memang kalau dilihat tahun ini, jumlah pemilih yang memanfaatkan hak pilihnya turun dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Tapi dari perspektif tata negara, Pak Hufron punya catatan. Bagaimana pelaksanaan pilkada secara umum di 19 kabupaten kota di Jawa Timur, Pak Hufron? Terima kasih, Mas Iman. Jadi secara umum menurut saya, pilkada di Jawa Timur itu relatif aman, tertib. Kemudian ya termasuk sukses lah. Sukses ya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara di satu sisi, dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi pemilih, bagi penyelenggara pemilu, dengan diterapkan protokol kesehatan yang menurut saya ketat itu. Jadi secara umum tidak ada riak-riak yang kemudian menimbulkan konflik sosial, tapi secara umum aman, tertib, sehat gitu Mas Iman. Ada kajian tentang pilkada Surabaya khususnya Pak Hufron. Saya coba mengerucut ke Surabaya karena kalau dibandingkan dengan jumlah peserta atau jumlah pemilih yang memanfaatkan hak pilihnya turun dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Kalau menurut Pak Hufron, apakah ini memang begitulah keadaannya atau memang ada kondisi khusus di pandemi ini Pak Hufron? Ya, kalau menurut saya memang kan ini ada kondisi khusus katanya pandemi COVID, Mas Iman. Orang memiliki kekhawatiran kalau hadir untuk kemudian memberikan suaranya, takut nanti ada penularan COVID-19. Meskipun KPU sudah meyakinkan bahwa mereka sudah menyiapkan pemungutan suara itu dengan protokol kesehatannya ketat yang sudah di-assessment oleh Satgas Satuan COVID-19 gitu. Tetapi masyarakat memiliki kekhawatiran karena memang dalam banyak kasus Mas Iman belajar dari pelaksanaan kampanye ternyata hampir 90% terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat yang ikut membaca bagaimana pelanggaran terkait dengan pelaksanaan kampanye mengkhawatirkan jangan-jangan nanti dalam konteks pemungutan suara tidak ada fasilitas sekaligus penegakan dalam konteks protokol COVID-19. Kira-kira begitu Mas Iman. Tapi kalau dari perspektif pendidikan politik Bapak, kalau dilihat dari kita sudah menjalani berpuluh-puluh pilkada gitu ya, dari bermacam-macam agenda sejak awal kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sampai dengan 2020 barusan saja. Kalau dari sisi edukasi politik Bapak ada nggak semacam kajian bahwa ini merupakan kondisi yang lebih baik dan lebih bermartabat sesuai dengan jargonnya. Pilkada bermartabat Pak Hufron. Ya Mas Iman, model pilkada kita yang kemudian langsung oleh rakyat itu kan ada plus minusnya Mas Iman. Satu sisi bahwa itu merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, yang rakyat bisa memilih langsung calon kepala daerahnya untuk 5 tahun akan datang, sehingga kuasa suaranya ada di rakyat. Tetapi di sisi yang lain ternyata kaitannya dengan pilkada itu kan ada efek samping Mas Iman yang disebut dengan politik berbiaya tinggi. Dari data di Bawaslu Pusat dalam konteks pilkada di Indonesia itu ada 104 pelanggaran. Dari 104 itu 101 itu kaitannya dengan money politik Mas Iman. Jadi karena itu saya menganggap kaitannya dengan pilkada dan politik uang itu fenomenanya seperti sisi mata uang itu Mas Iman. Jadi ada pilkada ya terus didampingin di situ ada politik uang. Sehingga kalau menurut saya kalau pertanyaan Mas Iman bahwa pilkada yang bermartabat, yang berintegritas, yang aman dan sehat, ya secara umum iya, tetapi di sana sini tentu kita masih bisa melihat bahwa pelanggaran tentang kaitannya dengan protokol kesehatan, pelanggaran kaitannya dengan money politik atau food buying itu juga masih relatif tinggi Mas Iman. Jadi kalau bicara pemilihan yang luber jurdil,
kemudian pemilihan yang bermartabat dan berintegritas, ya memang belum sampai pada angka nilai 90, Mas Iman. Oh, belum sampai 90. Nah, bicara soal konteks mengenai politik, Pak Hufron, saya juga dengar katanya, oke, terima duitnya, tapi pemilihannya belum tentu. Itu bagaimana kalau itu, Pak Hufron? Mas Iman, itu sesuatu yang menarik menurut saya ya. Itu pada kira-kira 5 tahun yang lalu, KPU itu bikin penelitian kecil, Mas Iman. Itu survei untuk 100 orang terkait dengan apakah kalau dia menerima duit itu, apakah dia akan mencoblos orang yang memberikan duit. Ternyata dari 80 orang itu memang datang, Mas Iman, ke TPS gitu. Tetapi 40 orang itu tidak nyoblos sesuai dengan orang yang memberikan duitnya, Mas Iman. Masya Allah. Jadi 60 itu sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan maunya dia lah, kira-kira begitu. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin dari survei kecil itu bisa dipahami bahwa dia nerima duit belum tentu dia akan nyoblos orang yang memberikan uang itu, Mas Iman. Tetapi itu juga sesuatu yang menurut saya tidak dibenarkan, karena itu juga mengotori pemilu yang tadi bermartabat, yang berintegritas itu, Mas Iman. Tapi dari sisi kecerdasan pemilih berarti mereka sudah cerdas ya, Pak ya. Jadi nggak terpengaruh dengan iming-iming uang, tapi duitnya gelem, cuman sing milih lah karepku gitu ya, Pak Hufron. Jadi ya sebagai homo economicus tak kira cerdas ya, Mas ya. Dia cerdas. Tetapi dalam konteks pemilihan yang berintegritas, yang bermartabat, menurut saya itu sesuatu yang menurut saya ya jangan ambil, ya jangan coblos orangnya, Mas, yang benar, Mas. Yang lebih cerdas begitu, Mas. Mungkin nanti ke depannya dalam agenda-agenda pemilihan ke depan barangkali para pecalon atau mungkin juga para kontestan mikir lebih baik nggak usah duit-duitan kalau gitu ya, Pak Hufron ya. Betul, saya kira harus begitu, Mas Iman, supaya pemilihan kita itu naik kelas gitu loh, Mas Iman. Betul. Jangan dari pemilu ke pemilu yang kemudian selalu masih dikotori dengan politik uang, yang itu juga relatif masih tinggi kan dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Sehingga nanti yang menang itu bisa bandar judi, gitu, Mas Iman, bandar narkoba, pelaku koruptor, dia akan menang. Tapi orang-orang baik yang nggak punya duit yang nggak bisa menang lah. Itu kan tidak sehat untuk kepentingan demokrasi ke depan yang lebih berkualitas kan, Mas Iman. Siap. Kita masih ngobrol dengan Dr. Hufron, pakar hukum tata negara, tentang evaluasi atau kajian pilkada beberapa waktu lalu yang kita selenggarakan secara serentak. Ada ratusan pilkada di seluruh Indonesia, sementara Jawa Timur menyelenggarakan 19 kabupaten kota. Sebentar Pak Hufron, saya akan coba mengerucut pada agenda sengketa pilkada. Sebentar. Flash News. Barang milik negara BUMN pada sektor hulu migas pada 2019 jumlahnya 497,61 triliun rupiah. Menurut Lukman Effendi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, jumlah itu berasal dari 213 kontraktor kontrak kerjasama. Tertinggi Chevron yang akan beralih ke Pertamina Hulu Rokan di 2021. Demikian Flash News dipersembahkan Ayoyo, segera hadir startup layanan transportasi dan pesan antar karya anak negeri. Follow IG Ayoyo Indonesia sekarang juga. Kita masih ngobrol dengan Dr. Hufron, pakar hukum tata negara, soal evaluasi pelaksanaan pilkada. Sekaligus saya coba menajamkan pada situasi perkembangan Surabaya. Pak Hufron, saya dengar pasti Pak Hufron juga sudah pantau bahwa ada kontestan yang akan mengajukan gugatan sengketa pilkada. Kalau dari perspektif Pak Hufron, bagaimana prospeknya, Pak? Ya, pertama itu kan soal hak ya, Mas Iman. Kalau nggak setuju terhadap penetapan hasil perolehan suara yang merasa dirugikan, dia bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil ke MK. Tapi memang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu mengatur tentang ambang batas bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa ini ke MK. Antara lain kalau untuk kota itu adalah 0,5% dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara. Jadi secara prosedural di dalam hukum acara perselisihan pilkada di MK itu ditentukan batas minimal
batas maksimal kemudian itu bisa diajukan, yaitu paling banyak 0,5 kalau penduduknya di atas 1 juta, Mas Iman. Hanya sayangnya menurut saya kriteria ukuran jumlah penduduk itu kan tidak tepat, Mas Iman. Ini kaitannya pemilu, mestinya kan daftar pemilih. Betul. Sebagai ukuran, jadi bukan jumlah penduduk kalau menurut saya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ukuran 0,5% itu diatur di dalam Undang-Undang 8 tahun 2015 yang menentukan 0,5. Jadi kalau ini di Kota Surabaya suara yang diperoleh sah itu 994.765. Jadi selisihnya itu, Mas, kalau 0,5 ya hanya 4.973. Tapi faktanya kan selisihnya kita ini yang penetapan di Surabaya itu selisihnya adalah 14,6%, Mas. Jadi jumlahnya besar. Jadi kalau bicara soal bagaimana kemungkinan, kalau menurut saya, kalau menurut hukum acaranya bisa saja tidak diterima, Mas Iman. Karena selisihnya adalah melebihi 0,5. Tetapi menurut saya bahwa keadilan itu bukan hanya soal matematika kan, Mas Iman. Bukan soal angka gitu. Ya, kalau memang ini ada sebuah pelanggaran, tetapi itu kemudian karena angka tidak diadili, maka itu menurut saya melanggar prinsip keadilan substantif, Mas Iman. Benar secara prosedural, tapi tidak benar secara substantif. Sekecil apapun pelanggaran harus kemudian dibuktikan. Maka menurut pendapat saya, harusnya tetap diterima, tetapi nanti dibuktikan apakah betul ada pelanggaran yang bersifat TSM, yang itu berpengaruh terhadap perolehan hasil gitu. Betul. Di satu sisi bahwa diberi ruang untuk tetap mengajukan, kemudian diperiksa, bagaimana soal hasil pemeriksaan tergantung secara substansi apakah memang ada pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, masif di berbagai kecamatan di Kota Surabaya yang itu sesungguhnya bisa menggeser perolehan suara nomor urut 2 gitu, Mas Iman. Betul. Kalau itu tidak, ya tentu kemungkinan menang menjadi tipis, Mas Iman. Baik. Ada seruan supaya MK ini bukan mahkamah kalkulator gitu ya, lebih melihat pada pelanggaran-pelanggaran seperti kata Pak Hufran tadi, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan konteks terstruktur, sistematis, dan masif ini tentu butuh bukti-bukti, Pak. Sulitkah dengan situasi seperti sekarang ini untuk mendapatkan bukti-bukti nanti akan menghasilkan sebuah putusan yang betul-betul berbeda atau hasilnya bagus, Pak Hufran? Ya, kalau menurut saya, Mas, memang kalau bicara soal dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu kan lebih pada persoalan apakah kuasa hukum paslon 2 itu bisa membuktikan enggak. Kalau dalam konteks pemilihan ini ada pelanggaran yang istilah saya itu konstitusionalitas pelaksanaan pemilu. Jadi pelanggaran apa yang disebut dengan luber jurdil itu loh, Mas. Ya, itu yang harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sehingga Mahkamah Konstitusi itu bukan seperti disampaikan Mas Iman, bukan mahkamah kalkulator. Jadi MK itu mahkamah kalkulator, K-nya itu kalkulator yang hanya sibuk untuk kemudian hitung-menghitung soal perselisihan hasil. Kalau itu kan sudah wilayahnya KPU, Mas. MK harusnya lebih menekankan kepada apakah pelaksanaan pilkada itu sudah luber jurdil, tadi berintegritas dan bermartabat. Itu yang harus diuji, Mas Imam. Asas-asas itu yang harus diuji, yang disebut uji konstitusionalitas pelaksanaan pilkada. Jadi lebih menekankan pada pelaksanaan pilkada itu apakah telah dilaksanakan secara luber jurdil, berintegritas dan bermartabat ketimbang hanya menyoal angka-angka itu, Mas Imam. Jadi kalau menurut saya memang Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai pengawal demokrasi, menjaga demokrasi agar pelaksanaan pemilu itu lebih berkualitas, bukan hanya semata demokrasi konstitusional, Mas Iman. Sambil menunggu tapi lebih demokrasi substantif gitu, Mas. Iya, pengawal demokrasi. Sambil menunggu proses hukum ini berjalan, bagaimana untuk kontestan sekaligus simpatisannya, Pak? Sebaiknya seperti apa, Pak Hufron? Ya, kalau menurut saya harus menahan diri, Mas. Karena negara hukum itu adalah senantiasa menyediakan rule and prosedur untuk menyelesaikan konflik, termasuk dalam konteks perselisihan hasil pemilu.
sebagai negara hukum yang demokratis, bermartabat, tentu menyelesaikan masalah hukum dikembalikan kepada sarana hukum yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi kita mesti bersahabat, Mas, dan kita mesti taat dan patuh kepada prosedur hukum, yang kemudian prosedur hukum itu diharapkan untuk memberikan keadilan yang lebih substantif dan demokrasi yang lebih substansial, Mas Iman. Baik. Pak Hufron, terima kasih waktunya singkat bersama Suara Surabaya. Mudah-mudahan ini merupakan proses sekaligus pembelajaran politik berikutnya untuk semua publik di Jawa Timur dan Surabaya secara khusus. Sama-sama, Mas Iman. Semoga bermanfaat dan berkah, nggih. Matur nuwun Pak Hufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja ngobrol dengan Dr. Hufron, pakar hukum tata negara. Salam sehat Pak Hufron. Salam hormat untuk keluarga di Lumajang dan di Surabaya.